Saudari-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Terima kasih atas kerelaan waktu dari kita semua untuk mengikuti katekesi pada pagi hari ini. Alangkah baiknya sebelum kita memulai katekesi pada pagi hari ini, saya memperkenalkan diri. Nama saya Camelia Fikra Ketmanananku, saya adalah saudari Noah dan saya di sini sebagai seorang fasilitator yang akan melaksanakan katekesi pada pagi hari ini. Saya sekolah di Istiqlal Santo Sirius Luteng dan sekarang saya berada di semester 4. Katekesi ini dibawakan dengan suasana yang santai, diharapkan pada peserta jangan ragu untuk menceritakan pengalaman. Dan tema kita pada pagi hari ini yaitu menguduskan hari Tuhan di tengah kesibukan anak muda. Sebelum kita mengawali katekesi pada pagi hari ini, kita awali dengan lagu itu. Dengan gembira bersama kita semua menghadap Tuhan, tepuklah tangan nyanyi sukaria, sebab besar kasih setianya. Sebagaimana Engkau memanggil kami menguduskan hari Tuhan di tengah kesibukan kami. Kami bersyukur karena Engkau senantiasa menyertai perjalanan hidup kami di tengah pergolakan zaman. Utuslah Roh Kudus-Mu untuk menerangi, membimbing dan menggerakkan hati, budi dan pikiran kami sehingga kami berperan aktif dalam mengikuti katekesi ini. Kami mohon semoga melalui katekesi ini iman kami diperbarui dan kami tidak lupa untuk menguduskan nama-Mu. Semua ini kami serahkan ke dalam tangan dengan perantara Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Untuk mendalami katekesi kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita melihat dan mendalami situasi hidup konkret melalui cerita. Dipersilakan kepada teman saya, Kakak Sherly. Minggu yang selalu sibuk. Riko adalah seorang anak muda yang aktif dan punya jadwal padat. Senin sampai Jumat ia kuliah dan bekerja pada waktu. Sabtu diisi dengan kegiatan komunitas dan nongkrong bersama teman. Bagi Riko, hari Minggu adalah satu-satunya waktu untuk tidur lebih lama, menyelesaikan tugas, bermain game, dan scrolling media sosial. Setiap kali ibunya mengingatkan ikut bisa, Riko selalu menjawab, nanti saja mak, capek. Suatu minggu sore, Riko merasa gelisah tanpa alasan yang jelas. Padahal hari itu ia tidak melakukan apapun yang berat. Ia merasa lelah, hampa, dan tidak bersemangat untuk memulai minggu yang baru. Tanpa sadar, ia membuka galeri ponselnya dan melihat foto lama saat ia ikut misa bersama teman-teman UMK. Ada rasa damai yang dulu sering ia rasakan, tetapi sekarang jarang muncul. Minggu berikutnya, Riko memutuskan untuk ikut misa pagi. Awalnya ia merasa canggung dan bosan,
Namun saat lagu pembuka dinyanyikan dan bacaan Injil dibacakan, hatinya perlahan menjadi tenang. Dalam doa penutup, Riko menyadari bahwa selama ini ia begitu sibuk mengejar banyak hal, tetapi lupa menyediakan waktu khusus untuk Tuhan. Ia pulang dengan perasaan lebih ringan dan siap menghadapi minggu yang baru. Sejak saat itu, Riko tidak selalu sempurna hadir setiap minggu, tetapi ia mulai menyadari bahwa menguduskan hari Tuhan bukan soal kewajiban semata, melainkan kebutuhan hati. Hari Minggu bukan sekedar hari libur, melainkan hari untuk kembali pulang kepada Tuhan dan menemukan kembali arah hidup. Baik, untuk mendalami cerita yang sudah dibacakan oleh Kakak Suri, menurut saudari-saudari, bagian mana dari cerita Riko yang menarik perhatian saudari dan jelaskan alasannya? Baik, dari saya, bagian cerita yang menyentuh atau menarik perhatian saya tadi, di mana dalam cerita tadi menceritakan bahwa di mana setiap hari Minggu Riko selalu merasa gelisah atau merasa sedih dengan alasan yang tidak jelas, dan ternyata penyebab dari kegelisahannya Riko ini karena dia tidak pernah pergi misa pada hari Minggu, sehingga pada akhirnya Riko mulai sadar bahwa pentingnya hari Minggu bagi dia, dan dia harus meluangkan waktu pada hari Minggu itu untuk pergi misa, karena dengan pergi misa maka hatinya Riko dapat tenang dan memperoleh kedamaian untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Terima kasih untuk saudari ini. Apa pesan utama cerita ini bagi anak muda saat ini? Baik, dari saya, setelah tadi kita mendengarkan cerita bersama-sama, bahwa pesannya untuk kita itu, kita sebagai anak muda, sesibuk-sibuknya kita bekerja, bermain, atau apapun yang kita lakukan, jangan sesekali kita melupakan Tuhan. Karena itu adalah salah satu kebutuhan rohani kita, yang dimana kita juga adalah calon katekis. Jadi kita harus meluangkan waktu. Terima kasih untuk jawaban yang menarik dari Kakak Cherry. Apa arti hari Minggu bagi kita saat ini? Baik, menurut saya arti hari Minggu bagi kita orang Katolik, hari Minggu itu bukan hanya sekedar hari libur, melainkan hari Minggu itu merupakan hari suci untuk merayakan iman, mengenangkan kebangkitan Kristus, serta memperbarui hidup rohani kita sebagai umat Katolik. Terima kasih. Terima kasih untuk Kak Karina. Cerita Riko menggambarkan realitas hidup banyak anak muda yang dipenuhi kesibukan dan hiburan, sehingga hari Minggu dipahami hanya sebagai waktu istirahat dan kesenangan. Meskipun terlihat santai, Riko justru mengalami kelelahan batin dan rasa hampa karena ia tidak memberi ruang bagi Tuhan dalam hidupnya. Menurut Paus Yohanes Paulus II dalam Dies Domini, menegaskan bahwa hari Minggu adalah hari Tuhan yang berakar pada kebangkitan Yesus Kristus. Hari Minggu bukan sekedar hari libur atau tradisi gereja, melainkan hari yang memiliki makna teologis mendalam karena pada hari inilah Kristus bangkit dan menghadirkan hidup baru bagi umat manusia. Setelah kita menjalani situasi konkret, mari kita menimba inspirasi dari kitab suci. Kepada teman saya, silakan. Bacaan dari kitab Keluaran. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Baik saudari-saudari sekalian, kita sudah mendengar bacaan kitab suci dari kitab Keluaran. Apakah perlu dibacakan ulang? Tidak mungkin.
Setelah kita mendengar perikop kitab suci, ada beberapa pertanyaan penuntun untuk mendalami kitab suci tersebut. Menurut saudari-saudari, kesibukan apa yang paling sering membuatmu lupa menguduskan hari Minggu? Baik saya. Kesibukan yang sering membuat anak muda itu melupakan pengudusan pada hari Minggu itu karena anak muda sering malas bangun pagi dan terlalu terlena untuk bermain HP. Kalau dari saya. Saya bu. Adanya kesengajaan dari dalam diri sendiri bu, sengaja mengabaikan karena sampai walaupun baik ya takut tuh hari Minggu situ tapi ya sengaja kita buat itu tapi nggak mau apa bu semuanya gitu. Intinya mungkin beberapa alasan, yang pertama malas atau yang kedua memang pokoknya beberapa hal-hal yang lain gitu. Terima kasih untuk jawaban dari Kakak Dela dan Kakak Elan. Apakah dari saudara-saudari sekalian ada pengalaman yang serupa dengan kitab suci ataupun dari cerita tadi? Saya punya kebalikan dari ceritanya si Rico tadi, dimana sampai sekarang sampai satu waktu saya masih mengulangi perilaku saya itu timbang ngomong bisa setiap hari Minggu itu karena beberapa alasan. Yang pertama itu karena satu aku tak merasa lagu Tuhan gitu. Mungkin mungkin ada maksudnya mungkin nama cara ibu fasilitator kita latang masalah yang saya hadapi aku sampai satu itu. Baik, terima kasih pengalaman menarik dari Kakak Elan. Bahwa Kakak Elan tadi kembali dari cerita Riko, dia sampai saat ini belum merasakan kehadiran Tuhan di kehidupannya. Dan baik Kakak Elan, solusi dari saya sebagai fasilitator itu kembali ke dalam diri Kakak Elan, merasakan bahwa kehadiran Tuhan itu penting bagi kehidupan Kakak Elan. Terus buat meditasi, kalau bila perlu buat meditasi Kakak Elan. Kita sebagai umat Katolik harus merasakan kehadiran Tuhan. Bahwa kita hadir di sini itu karena anugerah dan karunia Tuhan yang diberikan kepada kita. Saya rasa juga kita pernah mengalami pengalaman yang sama seperti Kakak Elan. Baik, melaksanakan perintah yang Tuhan sudah firmankan di dalam kitab suci sangatlah tidak mudah karena anak muda yang dipengaruhi oleh digital dan menimbulkan hal-hal yang kurang penting bagi kehidupan mereka. Tetapi Tuhan mengingatkan kita untuk tidak lupa dengan Tuhan, dan Tuhan hanya meminta waktu kita pada hari Sabat selebihnya kita mau pakai waktu kita untuk hal-hal yang tidak penting. Menurut dokumen Katekismus Gereja Katolik mengatakan bahwa umat beriman wajib ambil bagian dalam misa hari Minggu, namun kewajiban ini tidak dimaksudkan sebagai beban hukum semata, melainkan sebagai ungkapan kebutuhan rohani manusia. Supaya katekisi kita pada pagi hari ini membawakan hasil, apakah ada dari saudara sekalian memberikan aksi konkret yang nyata untuk tema katekisi kita pada pagi hari ini? Dari Kakak Elin? Baik, aksi konkret yang bisa saya tawarkan di sini, yang pertama itu selain kita rajin pergi misa hari Minggu, tetapi kita juga bisa melakukan tindakan lain seperti menebarkan kasih kepada sesama kita melalui dengan cara mengunjungi orang-orang sakit atau orang-orang yang mengalami kesusahan, atau bisa juga kita meluangkan hari Minggu itu dengan cara berkumpul bersama keluarga atau orang-orang terdekat kita. Sudah dari saya. Baik, dari saya. Pertama-tama aksi konkret yang saya dapat tawarkan di sini yaitu yang pertama-tama kita harus membuat komitmen dalam diri, dan yang kedua kita harus mengurangi atau menghindari bermain gadget, karena bermain gadget ini dapat membuat kita terlena sehingga kita lupa untuk meluangkan waktu Tuhan. Baik, terima kasih untuk aksi konkret dari Kakak Elin dengan Kakak Cherry. Dan saya mau tanya kepada kita semua, apakah aksi konkret ini setuju atau tidak? Setuju. Baik, selanjutnya saya minta kesediaan dari teman-teman yang sudah memberikan pengalamannya untuk mengungkapkan doa permohonan. Tuhan Yesus Kristus, sebelumnya kami ucapkan syukur dan terima kasih padamu karena Engkau telah melindungi kami pada hari-hari yang telah kami lalui, dan juga khususnya pada hari ini Tuhan Engkau telah melindungi kami dari malam yang biar begini. Yesus Kristus, terima kasih atas
Semoga katekis yang kami lakukan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kami semua, bagi diri kami sendiri, dan juga semoga kami bermanfaat bagi orang lain. Marilah kita memohon. Kabulkanlah kami ya Tuhan. Agar dalam kerajaan surga puji dan syukur dan hadiratmu atas cintamu sehingga pada pagi ini kami bisa berkumpul di sini untuk mengikuti katekesi kami. Ya Tuhan, semoga apapun pekerjaan yang kami lakukan setiap hari kami tetap berdoa dan terus memuji nama-Mu dan selalu menyembahkan-Mu di setiap pekerjaan dan aktivitas kami. Marilah kita memohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita menambahkan doa dan permohonan kita pada pagi hari ini dengan doa yang sudah diajarkan Tuhan kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari jahat. Saudari-saudari yang terkasih, terima kasih untuk sharing persaudaraan kita pada pagi hari ini. Saya minta semoga katekesi ini membawakan hasil yang baik dan tidak hanya sampai di ruangan ini saja. Tuhan Allah yang Maha Baik, kami bersyukur karena Engkau telah melancarkan kegiatan katekesi kami hari ini. Semoga kami selalu mampu menghidupkan iman kami, terutama di era digital ini. Berikanlah kami hati yang bijaksana, agar mampu membatasi diri kami dan tidak lupa untuk menguduskan hari Tuhan dan sempat untuk selalu memperdalam iman kami. Semoga apa yang kami pelajari hari ini bisa kami laksanakan dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan seluruh hidup kami kepadamu, sebab Engkau Tuhan yang memimpin dan membantu. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Lalu.